biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kita jumpa kembali di episode ke-141. Kali ini kita sedikit akan membahas tentang tahapan seleksi calon guru penggerak untuk tahap yang kedua, yaitu ujian simulasi mengajar. Pada video saya sebelumnya ke episode ke-139 kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengupload RPP. Baik, kali ini kita sedikit akan mengulas tentang ujian simulasi mengajar. Semoga bisa dijadikan bahan referensi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar di angkatan-angkatan berikutnya. Simak videonya sampai selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan simulasi mengajar, maka kita sudah diberikan daftar lulusan. Jadi ini adalah pengumuman hasil seleksi tahap 1, di mana di lampirannya di situ ada petunjuk pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara calon penggerak. Nah, yang perlu kita perlihatkan adalah ini dia nih. Jadi persyaratan untuk melakukan simulasi, muka harus kelihatan seperti terlihat di gambar ini ya. Kemudian untuk petunjuk khusus pelaksanaan simulasi mengajar itu bisa dilihat di bagian lampiran dari hasil seleksi atau pengumuman hasil seleksi tahap 1. Kemudian untuk unsur penilaian simulasi mengajar yang mau diuji adalah untuk kompetensi 1, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Di sini guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif ya, instruksi sesuai dengan karakter. Kemudian kompetensi yang kedua yang akan diukur adalah mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi menunjukkan kebiasaan refleksif untuk mengembangkan diri, self regulated learning ya. Itulah kompetensi yang akan diukur dalam penilaian simulasi mengajar. Baik, adapun tahapan-tahapan, tahap kedua ini pertama sudah melakukan upload RPP, kemudian yang kedua kita akan mengikuti simulasi mengajar.
Setelah melakukan serangkaian latihan beberapa hari sebelum melakukan seleksi simulasi mengajar, sekarang kita akan memulai tahapan terakhir bagi calon CGP, calon guru penggerak, akan memulai final check atau latihan terakhir sebelum mengikuti ujian simulasi sesungguhnya. Baik, simak videonya pelaksanaan simulasi ketika latihan terakhir dan merupakan final. Kita akan mengukur kemampuan calon guru penggerak selama 10 menit untuk melakukan simulasi mengajar, supaya bisa dilihat di sisi mana kekurangan yang bisa ditutupi nantinya pada saat seleksi simulasi mengajar sesungguhnya. Baik, simak videonya. Baik, perkenalkan, kami dari supervisor akan melihat Bapak mengajar. Apakah Bapak sudah siap? Ya, baik ya, karena sudah siap, kami akan mengukur Bapak mengajar selama 10 menit. Silahkan keluarkan handphone Anda untuk melaksanakan simulasi mengajar ini. Silahkan, waktu ini akan berjalan pada saat Bapak mulai mengajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita jumpa kembali di pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, apa kabar semua? Semangat ya matematika? Yes, ya baik. Sekarang ketua kelas silakan pimpin doa. Ya, terima kasih ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan KBM. Mudah-mudahan doa yang disampaikan ketua kelas dapat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mendapatkan berkah. Baik, sebelum saya lanjut, saya absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Tapi di sini tak bisa lihat di absen minggu lalu yang tidak hadir Irman. Kemana Irman kemarin? Oh, sakit ya. Jadi nanti kalau seandainya tidak hadir, tolong disampaikan sama ketua kelas sehingga nanti di absen saya tidak berikan alfa. Nah, sebelum kita lanjut supaya materi ini kegiatan ini lancar, kita buat kesepakatan dulu ya. Kemarin minggu lalu kita sudah buat kesepakatan bahwa apabila ada siswa yang ada keperluan di luar, yang pertama coba sebutkan perjanjian kita kemarin. Ya, harus mengacungkan tangan dan meminta izin. Kemudian yang kedua apa lagi? Iya, betul sekali ya. Jadi ketika guru menerangkan, tidak ada yang berbicara. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Pada minggu-minggu kemarin kita sudah membahas 2 bab ya, yaitu bab pertama adalah bilangan bulat, bab kedua adalah perbandingan. Nah, di sini perlu kalian ingat kembali. Saya tanya dulu, kalau pada bilangan bulat operasi yang berlaku itu ada berapa? Ya, Arman. Ya, betul sekali, ada 4 ya, ada 4, yaitu apa? Kalau Rudi ada berapa? Ada 4 ya. Pertama apa? Penjumlahan, oke, betul. Kemudian pengurangan, kemudian apa lagi? Perkalian, kemudian pembagian. Nah, nanti 2 operasi yang paling berperan dalam menjadikan materi ini adalah perkalian dan pembagian. Setelah itu, selain operasi perkalian dan pembagian yang akan kita gunakan, ada satu lagi topik materi yang sudah saya ajarkan kemarin, yaitu masalah perbandingan, yaitu perbandingan satuan yang berbeda. Contoh ya, kalau misalnya harga gula 1 kilo misalnya 15.000, jadi kalau 3 kilo berapa? Coba Rudi. Ya, betul sekali, 45.000. Kemudian kalau seandainya saya balik, kita memiliki 3 kg gula, harganya 45.000. Nah, kalau seandainya ditanya satu harga 1 kg, berapa harganya? Iya, betul sekali,
15.000. Jadi di sini, jadi tadi yang pertama itu menggunakan hukum apa? Ya betul sekali, hukum perkalian. Kalau yang kedua menggunakan hukum pembagian. Nah, ya oleh sebab itu sangat mendukung sekali kalau kalian sudah memahami materi kita yang sebelumnya. Kemudian, adapun tujuan kita hari ini tentang aritmatika sosial, intinya adalah kita ingin mencari hubungan antara harga jual, harga beli, kemudian keuntungan, kerugian, dan impas. Nah, sebelum kita mulai, perlu kalian ketahui bahwa aritmatika sosial itu sendiri sebenarnya adalah salah satu ilmu. Ini saya ambil dari pendapat seorang para ahli namanya Burhanuddin dari bukunya tahun 2002 halaman 29 mengatakan bahwa aritmatika sosial itu sebenarnya adalah ilmu yang membahas transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dipecahkan dengan menggunakan aplikasi aritmatika, makanya disebut aritmatika sosial. Nah, saya mau tanya dulu ketua kelas, kalau kalian ke pasar apa yang kalian lihat? Ya betul sekali, di situ kalian akan melihat ada penjual dan ada pembeli. Nah, perlu kalian ketahui kalau dari sisi keuntungan dan kerugian kita pandang dari sisi penjual, bukan pembeli ya, karena yang kita mau bahas di sini kita akan membandingkan dengan harga jual dan harga beli. Baik, untuk memahami hubungan antara harga jual, harga beli, untung dan rugi. Nah, sekarang perhatikan masalah berikut ini. Perhatikan ya. Nah, lihat masalah berikut ini. Ini Pak Subur seorang tukang bubur ayam ya. Kemudian dia mempunyai modal 1 juta. Kemudian dari uang 1 juta itu dia ingin membuat bubur ayam 130 porsi. Kalau seandainya satu porsi 10.000, kemudian pada hari itu laku 110, kira-kira apakah penjual bubur ini untung, rugi, atau impas? Nah, untuk memahami itu silahkan kalian bagi kelompok atau menggunakan kelompok yang kemarin boleh. Silahkan menyesuaikan diri masing-masing. Kemudian nanti saya akan bagian LKPD untuk dibahas secara kelompok. Ya, ketua kelas silakan dibagikan. Ya, silakan diamati LKPD-nya ya. Diamati, dibaca baik-baik. Kemudian siapkan literatur untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Di situ masing-masing kelompok, kita ada 5 kelompok ya. Nanti silahkan disimak, dibaca baik-baik petunjuknya, kemudian kalian diskusikan dengan baik. Ya, ada pertanyaan? Ya, kelompok 1, apa yang ditanyakan? Ya, itu kalau titik-titik itu isinya adalah tanda ketidaksamaan. Jadi nanti di situ kalian isi apakah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ya, silakan kerja. Ya, bagus ya. Ya, kelompok 1 bagus diskusinya. Ya. Kelompok 2, kenapa kelompok 3? Ada pertanyaan? Ya, nanti sebelum kalian menentukan apakah untung atau rugi atau impas, maka lihat kesimpulannya ya. Jadi kalian cari dulu harga jual dan harga beli, kemudian kalian bandingkan. Ya, oke ya. Jadi kelompok 3 sudah selesai. Kemudian kelompok 4, kelompok 5 ya sedikit lagi. Kelompok 5 bagaimana? Ya. Oke. Jadi alhamdulillah semua kelompok sudah selesai menyelesaikan soal. Nah, sekarang kita akan presentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok berapa? Ya, kelompok 3, silahkan kelompok 3. Yang lain menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, itu jadi kelompok 3 menemukan bahwa ternyata harga jual lebih besar dari harga beli, sehingga kondisi dari apa yang ditemukan oleh kelompok 3 itu adalah untung. Kalau kelompok lain, ya silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Ya, tepat sekali. Ternyata kelompok 2 setelah dia hitung ternyata harga jual sama dengan harga beli. Jadi
Kelompok 2 kesimpulannya apa? Iya, kesimpulannya impas. Kelompok yang lain yang mendapatkan untung, kelompok 5 untung. Ketika kalian hitung harga beli dan harga jual, bagaimana kondisinya? Iya, ternyata harga jualnya lebih besar dari harga beli ya. Kita beri hapus semua kelompok, ternyata jawabannya sangat luar biasa. Baik, silakan dikumpulkan semua RKPD-nya sebelum kita akhiri. Sekarang kita ya dikumpulkan semua dulu. Ketua kelasnya silakan dikumpul. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan. Silakan salah satu kelompok bisa membuat kesimpulan. Silakan. Ya. Arman dari kelompok 2 ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi Arman mengatakan bahwa jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka kondisinya adalah untung. Kalau kelompok 2 kesimpulannya lain? Ya, salah satu akhirnya. Ya, betul sekali. Jika harga belinya lebih dari harga jual, maka kondisinya adalah rugi. Yang terakhir, yang kelompok yang menemukan impas atau kembali modal, apa yang kalian temukan? Coba kelompok 4. Ya, betul sekali. Kelompok 4 menjawab untuk impas itu apabila harga jual sama dengan harga beli. Baik, Bapak akan mengukur sejauh mana kemampuan kalian memahami materi kita pada pagi hari ini. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing dengan rapi. Kemudian disiapkan alat tulisnya, karena saya akan memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami materi yang saya berikan. Ketua kelas bagikan dulu. Ya, oke, sudah dapat semua? Silakan dibaca soalnya dengan baik sebelum dikerjakan. Ya, sana sudah ya. Oke, silakan dikerjakan soalnya. Kalau ada yang sudah selesai dikumpul. Oke, jadi waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan semua. Silakan ya, sudah. Saya ketua kelas, silakan diambil semua jawabannya. Ya, oke. Terima kasih ya ketua kelas. Jadi kalian sudah mengerjakan tugas dan sudah saya terima. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin salah satu siswa silakan kemukakan pendapat. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi pada kesempatan ini? Ya, betul sekali ya. Terima kasih ya masukannya. Ternyata hari ini kalian ternyata sangat luar biasa, Pak Indi dalam menerima kajian materi pada kesempatan ini. Nah, ingat untuk minggu depan kita akan membahas bagaimana cara menentukan untung, rugi dan impas, serta bagaimana menentukan persen untung dan rugi. Nah, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas yang ingin jawab untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih ketua kelas. Demikian kita jumpa kembali. Semoga kalian semua bersemangat pulang ke rumah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah melakukan simulasi mengajar. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan simulasi mengajar? Ya, baik. Jadi kalau saya lihat waktunya Bapak ini sebagai calon guru penggerak, ini lebih dari 10 menit yang diharuskan, melalui batas waktu sekitar 1 menit 51 detik. Saya lanjutkan kepada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak berkaitan dengan apa yang Bapak barusan lakukan. Ya, oke, demikian wawancara saya. Doa terbaik buat Bapak, semoga sukses. Silahkan ikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu seleksi tahap wawancara. Selalu simak waktu atau jadwalnya di SIM PKB. Silahkan dipantau terus SIM PKB. Terima kasih. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap
saksikan atau nantikan video-video berikutnya dari channel Gurma. Terima kasih sudah singgah di channel kami. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.